Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Pak Hasan, oke, kita tadi ketemu sama Ibu Sujono. Beliau ini dari AM Sangaji Jetis Yogyakarta yang menderita penyakit gatal-gatal. Ini sudah tahunan dan akhirnya sembuh dengan menggunakan resep Pak Hasan. Nah, yang luar biasanya nih, dengan waktu yang cukup singkat sekali, Pak Hasan bisa membuat resep, kemudian juga bisa memformulasikan obat yang pas untuk Ibu Sujono. Ini prosesnya hanya waktu itu dia awal Juni, 1 Juni, kemudian dia minum 1 botol dan menggunakan resep ini selama 20 hari, sudah sembuh. Itu kan merupakan waktu yang sangat cepat ya Pak ya, untuk pengobatan, karena sebelumnya sudah bertahun-tahun dan dia sudah ada di klinik, di rumah sakit atau di dokter spesialis kulit, bahkan dinyatakan memang tidak bisa sembuh gitu. Dan tapi beliau bertekad bahwa aku tetap mau berusaha, dan akhirnya mendengar Pak Hasan waktu siaran di radio dan mencari, akhirnya ketemu, dan wow, dengan begitu singkatnya Pak Hasan ini memberikan resep dan langsung cocok. Nah, ini kira-kira ada rahasia apa di balik semua itu, kenapa bisa secepat ini Pak Hasan bisa membuat resep untuk Ibu Sujono ini? Contoh satu ini dulu mungkin Pak. Iya, makasih juga. Makasih juga Bu Sujono ya. Okay. Di dalam membuat resep memang ada 4 langkah yang harus diperhatikan. 1, kita harus mengenal jenis penyakitnya. Ya. Seperti Bu Sujono ini adalah bakteri kulit. Yang 2, kita harus mengenal dari golongan darahnya. Yang ketiga, kita harus mengenal senyawa-senyawa tumbuhan yang akan kita berikan kepada golongan darah tersebut. Yang keempat, di dalam meracik jangan over atau jangan berlebihan. Baik. Nah, jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan. Baik. Nah, saya memberikan kepada mereka ini dengan dosis yang tertentu, tidak over. Kadang orang kan dianggap bahwa herbal itu tidak berbahaya, sehingga kalau saya hanya memberikan, ambillah 4 daun pace atau mengkudu. Begitu saya memberikan 4 daun mengkudu, orang beranggapan kenapa sih harus 4? Mau 10 aja saya tidak sembuh, kok itu 4? Semakin banyak dia memberikan daun tanpa dosis, ini malah dia akan berimbas pada efek lainnya. Contoh, dia seperti diare, pusing, malah gatal-gatalnya tambah gitu. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Begitu juga mereka yang dianggap mereka itu sakit asam lambung yang sudah 20 tahun. Ternyata dengan jus HB mereka hanya 1 minggu sembuh. Nah, yang dipertanyakan oleh Mia tadi, kenapa sih dengan cepatnya? Karena 4 hal tadi. Perhitungan saya melihat dari konsumen itu, Ibu awalnya sakit bagaimana? Ibu golongan darahnya apa? Dan Ibu sudah kemana aja berobat? Nah, seperti ini tadi, saya sudah ke dokter kulit. Kalau dokter kulit aja tidak bisa ngatasi, berarti ini bakteri. Baik, wow, Gitu. jadi memang tadi ada hal-hal mendasar yang digunakan Pak Hasan, itu dia rahasianya. Jadi tidak asal-asalan juga kita memberikan resep kepada pasien-pasiennya. Termasuk juga banyak sekali dari admin fan Bapak Hasan Sabila ini juga yang sembuh dengan cepatnya. Kemarin ada salah satu ini bapak-bapak di Sumatera, kalau nggak salah di Lampung. Jadi beliau ini mengkonsumsi resep Bapak Hasan yang untuk pengentalan darah dari diabetes itu ya. Oh iya. Baru mengkonsumsi 3 kali. Kalau diabetes kita tahu ya, untuk pria biasanya akan mengalami disfungsi ya Pak ya, disfungsi ereksi. Nah, itu baru mengkonsumsi 3 kali resep untuk pengentalan darah itu.
laporan nih sama admin, katanya 3 hari itu beliau ini sudah bisa menjalankan layaknya sebagai seorang suami kepada istrinya. Itu keren sekali ya Pak ya. Dan Itu diabetes ya. diabetes. Jadi beliau kemarin mengucapkan terima kasih banyak dan beliau akan concern untuk proses penyembuhan dari sekarang diabetesnya itu. Makanya dia Iya. agak sedikit kaget gitu setelah bertahun-tahun mengalami disfungsi ereksi. Itu salah satu contoh yang semalam baru ada admin atau Mia dapatkan WhatsApp-nya. Pagi ini tadi ada juga pasien yang hadir dari Bogor. Saya tidak tahu. Begitu saya mau berangkat ke radio, beliau datang minta ketemu sebentar, terus minta diperiksa, minta konsultasi. Setelah itu ketemu penyakitnya, dia diabetes juga. Saya pikir hanya beliau yang berobat. Ternyata dia mengeluarkan dari tasnya banyak sekali pesanan dari tetangga-tetangganya. Wow. Ada yang ambeien, ada yang saraf kejepit, ada yang mata katarak, tuh banyak sekali. Loh, ini pesanan karena mereka pernah mendengar saya, atau memang karena Bapak berangkat ke Jogja, terus banyak pesanan yang ikut beli gitu kan. Ternyata menurut beliau ceritanya di Bogor nih ya. Baik. Nonton YouTube, layarnya diperbesar, dimasukkan ke layar TV. Jadi seperti nonton film gitu. Itu yang nonton satu kampung gitu. Wow, nonton bareng dong. Nonton bareng. Saya tidak bayangkan itu. Jadi waktu mahasiswa saya nonton bareng itu ketika saya nonton Bioskop. petinju. Oh, oke. Nonton tinju ya, gue nonton bareng-bareng Atau bola gitu. Bola gitu ya. Itu mengingatkan pada saya ketika nonton bareng-bareng sama teman, berarti semangatnya gitu. Nah, ternyata Hasan Sabilah di Bogor ini sudah dinanti-nanti. Mbok Pak Hasan sekarang itu buka di sana. Nah, saking pinginnya harusnya bisa melalui online, dia langsung datang ke Jogja. Naik apa dia? Naik motor. Subhanallah. Gitu. Naik motor. Naik motor dari Bogor itu datang ke Jogja. Ini luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Padahal lebih enak naik, kalau dipikir ya lebih enak naik kereta. Ternyata dia enggak. Katanya dalam perjalanan dia capek, ya tidur dia di hotel gitu. Nanti besok berangkat lagi capek, tidur lagi gitu. Dengan perjalanan yang santai itu, sehingga sampai di Jogja, mereka bisa ketemu saya seperti seolah mereka mendapatkan harta karun, senangnya bukan main. Oh, inikah Hasan Sabilah, kemudian dia selfie, foto-foto, tapi bukan yang itu ya. Ya siapa itu? Nah, kemudian selfie dia. Nah, kita berfoto bareng, kemudian mereka juga menyampaikan salam buat teman-teman fan Hasan Sabilah yang ada di Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali. Itu salah satu semangat dari para pasien Bapak Hasan Sabilah yang padahal itu menderita diabetes ya Pak ya. Masih kuat perjalanan hanya demi untuk bertemu dengan sang formulator atau yang biasanya cuma nonton di YouTube aja nih. Jadi kayak sang idola yang akhirnya bertemu. Wah, luar biasa. Betul ya. Baik Pak Hasan. Baik, kita akan mulai ya. Saudaraku fan Hasan Sabilah, kita akan berbicara tentang resep tambahan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, baik yang di Papua maupun di Lampung maupun di Timor Leste. Mereka yang bahannya beda dengan dengan Jawa. Nanti istilahnya secara nasional bisa dibuka di Google ya. Jadi kita bisa lihat di online bahwa secara nasional misalnya namanya Umbi Dewa. Bingung kita Umbi Dewa. Mungkin di Papua berbeda namanya. Timor Leste beda namanya. Nanti kita bisa membandingkan. Sehingga mereka yang tidak kenal jadi kenal. Ini tadi baru saja kita menerima kesaksian tentang gatal bertahun-tahun sampai berair gatalnya, mengeluarkan benjolan-benjolan, rasanya perih, setiap saat, setiap menit
kita harus menggaruk, harus mengatasi gatalnya, dan itu bisa tumbuh di mana-mana, di tangan, di kaki, maupun di sekitar perut. Ada dua hal. Saya punya resep gatal, ada dua tipe. Tipe yang pertama, biasa yang kita gunakan adalah daun sirih hijau 4 lembar, jambe 1, bawang putih 3. Itu yang biasa, yang umum saya gunakan. Tipe yang kedua, untuk gatal juga sama. Jadi tinggal kita pilih ya nanti. Tapi tidak boleh digabung ya Bapak ya. Ini sendiri-sendiri. Misalnya pakai tipe 1 kok saya tidak cocok, berarti tipe gatalnya beda ya. Nah, pakai yang pakai resep yang kedua. Yaitu 1, daun jati 1 lembar, kemudian daun pace 3 lembar, daun kamboja putih 3 lembar, bawang putih 4. Ini tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini ketika kita menghadapi kalau gatalnya itu bandel dan sulit. Diobati, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, baru kita gunakan yang kedua. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua resep yang saya berikan itu, di mana dua resep ini tidak boleh digunakan secara berbarengan. Misal, tipe 1 direbus di pagi hari, tipe 2 digunakan di malam hari. Tidak boleh Ibu. Ya. Tubuh tidak membutuhkan banyak senyawa aktif yang hidup di dalam darah. Jadi kalau kita menyayangi darah kita supaya tidak terkontaminasi dengan banyaknya senyawa-senyawa, maka sayangilah, bersihkanlah darah itu, jangan asal semua herbal diminum. Begitu juga yang terjadi di masyarakat, yang beredar di masyarakat, bahwa semua yang disampaikan oleh orang lain ini bisa jadi dia seorang tukang parkir, bisa jadi dia saudaranya, bisa jadi dia rekan sekolahnya, bisa jadi dia teman main. Memberikan resep. Oh, kalau kamu gatal, rebus saja ini. Jangan dulu. Kalau memang itu ada tuntunan yang bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Artinya ada dasar-dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nggak usah. Apalagi kalau kita hanya sekedar, saya tadi lihat di Google, resep untuk gatal ini. Kalau yang memberikan resep itu bukan seorang pakarnya, bukan ahlinya, dihindari. Banyak mereka yang sok tahu, tapi tidak berhasil. Kita baru saja mendengar bahwa bajakah digembar-gemborkan bisa untuk mengatasi kanker, ternyata sampai detik ini tidak teratasi juga. Artinya apa? Yang menemukan tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai ilmu herbalis. Secara kebetulan saja, atau memang sudah disetting untuk dibesarkan untuk menjual bahan tersebut.
Akhirnya siapa yang rugi? Bangsa Indonesia dirugikan oleh bangsanya sendiri. Saya mengingatkan lagi pada saudara-saudara saya. Kalau saja suatu penyakit divonis tidak bisa disembuhkan, kita jangan kecil hati. Anggaplah itu kabar bohong. Kita sudah banyak membuktikan kesaksian kita pada hari ini yang dinyatakan tidak bisa sembuh, ternyata kita lihat sendiri. Begitu juga hipertensi, diabetes, saraf kejepit, epilepsi. Sudah banyak saya memberikan kesaksian ini hanya ingin menunjukkan ini loh alam, ini loh tumbuh-tumbuhan yang dapat mengatasi semua penyakit. Ternyata kita lihat bersama bahwa mereka sehat dari alam. Saudaraku Fen Hasan Sabila, kembali lagi kepada resep. Kemudian ada beberapa kalau kemarin saya sudah menyampaikan penyebab darah mengental, kita masih ingat ya Bapak dan Ibu, ini darah pengental ini akibat dari penderita diabetes bergabung atau bersatu dengan kolesterol. Diabetes dan kolesterol gabung lagi dengan hipertensi, sehingga 3 penyakit ini pasti akan membuat darah itu kental. Apakah harus diencerkan kalau darah mengental? Jawaban saya tidak, tapi harus diurai. Sel darah merah yang mengental itu harus diurai. Jangan dikasih pengencer. Ya Pak ya, paham ya yang saya maksud. Maka karena sifatnya pengencer, sifatnya pengurai, saya memberikan di situ ada cabai jamu, laos merah, jahe emprit, bawang bombay, serai. Ada tambahan lagi minyak kapulaga. Terurailah darah yang kental itu sehingga darah itu menjadi encer. Encernya darah itu berarti dapat membawa oksigen, sehingga orang tidak lagi terjadi pengentalan darah karena oksigen sudah cukup. Amanlah mata, kaki tidak ngedibel, syahwat mulai membaik. Tadi Mbak Mia sudah mulai memberikan kesaksiannya. Ini saudara kita yang ada di Lampung. Kemudian sembuhlah pankreasnya karena darah encer dan penuh oksigen. Begitu saudaraku ya. Ini dari tumbuh-tumbuhan pengurai sel darah merah. Baik, Pak Hasan. Oke. Makasih Mia. Sama-sama Pak Hasan. Oke Pak Teddy, untuk airnya untuk rebusan gatal ini masing-masing sama? Airnya 4 jadi 2 atau 3 jadi 1? Kalau yang ada daun jatinya itu 5 jadi 2. Jadi 2. Kalau yang pertama Biasa. tipe yang pertama tadi 3 jadi 1. 3 jadi 1. Baik. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.